It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu perspektif pengembangan sumber daya manusia. Kenapa sih itu penting? Karena sumber daya manusia adalah faktor yang paling menentukan dalam keberlangsungan organisasi maupun pembangunan nasional. Sumber daya manusia bukanlah lagi sekedar faktor produksi, melainkan aset strategis yang menciptakan keunggulan kompetitif keberlanjutan. Mari kita upas bersama. Bagian pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, di sini keberhasilan organisasi baik di sektor publik maupun swasta sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang dikelolanya. Kemampuan berpikir, keterampilan sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki individu menjadi penentu utama karena pengembangan sumber daya manusia harus dipandang sebagai strategi besar, bukan sekedar kegiatan administrasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu rumusan masalah. Dari sini, pertanyaan penting muncul adalah apa itu pengembangan sumber daya manusia, siapa pihak-pihak yang berperan, di mana sih pengembangan sumber daya manusia ini difokuskan, dan kapan sih harus dilakukan agar relevan dengan perkembangan zaman. Mengapa sih pengembangan sumber daya manusia ini menjadi faktor? Nah, di sini penentu keberhasilannya dan bagaimana strategi penentu yang efektif untuk peningkatan kinerja daya saing. Semua pertanyaan ini menjadi mendasar dan bagian kita. Nah, di bagian ketiga ini pengertian dan tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah upaya sistematis untuk berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan individu maupun kelompok. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kinerja, tapi juga kontribusi terhadap organisasi dan masyarakat. Ruang lingkupnya luas, dari pendidikan formal, pelatihan teknis, pengembangan karir hingga pembelajaran sepanjang hayat. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian keempat, yaitu perspektif pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini pengembangan sumber daya manusia bisa dilihat dari berbagai perspektif. Perspektif fungsional menekankan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian perspektif pembelajaran dan perubahan melihat sumber daya manusia sebagai proses belajar sepanjang hayat. Perspektif organisasi menyelaraskan tujuan individu dan organisasi, sedangkan perspektif multidisipliner mengintegrasikan manajemen, psikolog, pendidikan, dan ekonomi untuk memahami perilaku kerja. Semua perspektif ini saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian yang keempat nih, yaitu pihak-pihak yang berperan. Nah, di sini pengembangan sumber daya manusia adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Kemudian organisasi dan dunia kerja menjadi pelaksanaan utama melalui pelatihan dan manajemen kerja. Kemudian lembaga pendidikan membentuk kompetensi dasar pemimpin dan manajer menciptakan budaya belajar. Di sini individu bertanggung jawab atas pengembangan dirinya dan masyarakat memberikan dukungan melalui nilai, moral, norma, serta budaya yang kondusif. Kemudian selanjutnya fokus dan strateginya. Di sini fokus pengembangan sumber daya manusia mencakup pelatihan teknis, pengembangan soft skill dan kepemimpinan, adaptasi digital, pengembangan karir, etika kerja hingga evaluasi kinerja. Strateginya bisa berupa pelatihan berkala, workshop, kemudian monitoring, rotasi pekerja hingga on the job training. Semua metode ini bertujuan untuk meningkatkan
Keberhasilan pengembangan sumber daya manusia ditentukan oleh perencanaan yang matang, metode yang tepat, serta keterampilan semua pihak. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi maupun bangsa dan maupun menghadapi tantangan global dan pemanfaatan peluang yang ada. Sebagai penjelasan ini bermanfaat. Nah, baik, itulah